Di sini kami dari kelompok 3 yaitu Anissa Witri, Audi Aulia, Elvira Rosa, Erika Malia, Muhammad Fahmi Azhar, dan Teresia Binur Oktavia Nasution. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode AHP. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audi Aulia ingin mempresentasikan tentang pengertian metode AHP. Analytical Hierarchy Process atau AHP adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleksi tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen. Dalam susunan yang hierarki, dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif, dan menerapkan prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Erika Amalia, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode AHP. Kelebihannya yang pertama, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam, memperhitungkan validasi sampai dengan batas toleransi, inkonsistensi berbagai kriteria oleh para pengambil keputusan. Adapun kekurangannya, untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Yang kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Perkenalkan, nama saya Teresia Binur Oktavia Nasution. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur AHP. Secara garis besar, prosedur AHP menurut Saiti meliputi tahapan yaitu yang pertama, dekomposisi masalah. Dekomposisi masalah adalah langkah di mana suatu tujuan atau goal yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Dengan kata lain, suatu tujuan yang utuh didekomposisikan atau dipecahkan ke dalam unsur penyusunnya. Yang kedua adalah penilaian atau pembobotan. Penilaian atau pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen apabila proses dekomposisi telah selesai dan hierarki telah tersusun dengan baik. Selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan perpasangan atau pembobotan pada tiap-tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya. Dan yang ketiga adalah penyusunan matriks. Penyusunan matriks atau uji konsistensi apabila proses pembobotan atau pengisian kuesioner telah selesai. Langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarkinya masing-masing. Pada tahapan ini, analisis dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan program komputer seperti Expert Choice. Perkenalkan, nama saya Elvira Rosa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur AHP mulai dari poin 4, 5, dan 6. Poin 4 yaitu penetapan prioritas pada masing-masing hierarki. Untuk setiap kriteria dan alternatif perlu dilakukan perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif, baik kriteria kualitatif maupun kriteria kuantitatif. Dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan prioritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matriks. Poin kelima adalah sistesis dari prioritas. Sistesis dari prioritas didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria.
Hasilnya berupa gabungan atau lebih dikenal dengan istilah prioritas global yang kemudian dapat digunakan untuk memberikan bobot prioritas lokal dari elemen yang ada pada level terendah dalam hierarki sesuai kriterianya. Poin yang keenam adalah pengambilan atau penetapan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu proses di mana alternatif yang dibuat dipilih yang terbaik berdasarkan kriteria. Perkenalkan, nama saya Nisa Witri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, yaitu tentang langkah-langkah AHP. Langkah-langkah dan proses analisis hierarki proses AHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan dan penentuan tujuan. Jika AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif, pada tahap ini melakukan pengembangan alternatif. Dan yang kedua, menyusun masalah ke dalam hierarki sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi detail dan terukur. Yang ketiga, penyusunan prioritas untuk tiap elemen masalah pada hierarki. Proses ini menghasilkan bobot atau kontribusi elemen terhadap pencapaian tujuan, sehingga elemen dengan berbobot tinggi memiliki prioritas penanganan. Prioritas dihasilkan dari suatu matriks perbandingan berpasangan antara seluruh elemen pada tingkat hierarki yang sama. Melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antara elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hierarki. Baik, saya Muhammad Fahmi Ajar. Di sini akan melanjutkan tentang studi kasus AHP, yaitu yang kami ambil pemilihan tas wanita dengan 3 kriteria dan 3 alternatif. 3 kriteria tersebut yaitu adalah harga dengan alternatif merek, yang kedua model dengan alternatifnya desain dan ukuran, serta kualitas dengan alternatif bahan yang digunakan. Berikut 3 alternatif yang telah tercantum, yaitu Charles & Kate sebagai merek, Elizabeth dan Sophie Martin. Dengan syarat model 4 kali lebih penting daripada harga, model 3 kali lebih penting daripada kualitas, serta kualitas 2 kali lebih penting daripada harga. Seperti kita lihat pada tabel di samping, ada baris harga, model dan kualitas, serta kolom harga, model dan kualitas. Bisa kita lihat beberapa bobot yang tertera. Lalu selanjutnya yaitu adalah tabel yang kedua, yaitu di bawahnya dengan harga per harga yaitu adalah 1, model per harga yaitu adalah bobotnya 4, kualitas per harga dengan bobot 2. Yang kedua, harga dengan model yaitu dengan bobot 0,25, model dengan bobot 1, kualitas dengan model yaitu dengan bobot 0,33. Yang terakhir yaitu adalah kualitas dengan harga yaitu 2, kualitas dengan model yaitu 0,13, kualitas dengan kualitas yaitu 1. Lalu semua angka tersebut, semua bobot tersebut kita jumlahkan pada kolom-kolom yang sejajar, yaitu seperti 1 tambah 4 tambah 2, yaitu hasilnya 7. Berikut juga dengan model dan kualitas. Setelah itu, hasil dari penjumlahan tersebut yaitu kita desimalkan, seperti dapatlah angka desimal, yaitu pada kolom harga 0,143, 0,571 dan 0,285. Pada kolom model angka desimalnya yaitu 0,156, 0,633 dan 0,209. Pada kolom kualitas mendapatkan hasil desimal yaitu 0,111, 0,667 dan 0,222. Lalu ketiga kolom tersebut kita jumlahkan, maka mendapat hasil yaitu baris pertama 0,412, baris kedua 1,871, baris ketiga 0,716, sehingga mendapatkan eigenvektor atau IP yaitu baris pertama 0,137, yang baris kedua 0,624, baris ketiga yaitu 0,239, sehingga menjadi eigenvektor
0,412 banding 3 sama dengan 0,137 atau sama dengan baris pertama tadi. Dilihat dari soal harga, maka harga Charles dan Kate 5 kali lebih tinggi daripada Sophie Martin. Harga Charles dan Kate 3 kali lebih penting daripada Elizabeth. Dan terakhir adalah harga Elizabeth lebih penting daripada Sophie Martin. Berikut adalah tabel penjelasannya seperti di samping, bisa dilihat. Setelah mendapatkan angka desimal, yaitu ketiga kolom Charles and Kate, Elizabeth dan Sophie Martin, maka dijumlahkan. Maka jumlah tersebut yaitu mendapat hasil 1,945, 0,688 dan 0,366, sehingga mendapatkan eigenvektor yaitu 0,648, 0,229, 0,112. Jika dilihat dari model, yaitu desain Charles dan Kate 4 kali lebih elegan daripada Sophie Martin. Desain Charles and Kate 3 kali lebih elegan daripada Elizabeth. Desain Elizabeth 2 kali lebih elegan daripada Sophie Martin. Pembuktiannya adalah seperti tabel di samping. Sehingga jumlah dari model tersebut mendapatkan hasil 0,412, 1,871, 0,716, sehingga mendapatkan eigenvektor yaitu 0,137, 0,1624, 0,239 dan menjadi 0,412 dibanding 3, maka yaitu hasilnya tetap di baris pertama 0,137. Dilihat dari soal kualitas Charles and Kate 3 kali lebih bagus daripada Sophie Martin. Kualitas Charles and Kate 2 kali lebih bagus daripada Elizabeth. Kualitas Elizabeth 2 kali lebih bagus daripada Sophie Martin. Pembuktiannya adalah sebagai tabel yang berada di samping. Sehingga jika semua sudah dijumlahkan, mendapatkan hasil eigenvektor 0,539, 0,163, 0,297, sehingga 1,617 dibagi 3 mendapatkan hasil 0,539. Pada studi kasus pemilihan tas wanita, berikut adalah pohon dengan bobot pada kriteria dan alternatifnya. Pada kriteria harga serta alternatifnya yaitu 0,137. Bobot pada harga Elizabeth yaitu 0,229. Bobot pada harga Sophie Martin yaitu 0,122, serta bobot harga pada Charles and Kate yaitu 0,4648. Bobot model yaitu 0,624. Bobot model pada Elizabeth yaitu 0,624. Bobot model pada Sophie Martin yaitu 0,239, serta bobot model pada Charles and Kate yaitu 0,3137. Yang terakhir yaitu adalah bobot kualitas. Bobot kualitasnya yaitu 0,239. Bobot kualitas pada Elizabeth yaitu 0,163. Bobot kualitas pada Sophie Martin yaitu 0,297, serta bobot kualitas pada Charles and Kate yaitu 0,539. Terakhir yaitu menentukan ranking pada pilihan alternatif dengan cara eigenvektor atau IP alternatif pertama, yaitu rumusnya IP kriteria 1 dikali IP alternatif 1 kali kriteria 1 ditambah IP kriteria 2 dikali IP alternatif 1 dikali kriteria 2 ditambah IP kriteria 3 kali IP alternatif 1 dan kriteria 3, yaitu yang pertama IP Elizabeth sama dengan 0,137 dikali 0,229 ditambah 0,624 dikali 0,264 ditambah 0,239 dikali 0,163, sehingga mendapatkan hasil 0,459. IP Sophie Martin yaitu adalah 0,137 dikali 0,122 ditambah 0,624 dikali 0,239 ditambah
0,239 kali 0,297 sehingga mendapatkan hasil yaitu 0,237. Yang terakhir IP Charles and Kate yaitu 0,137 dikali 0,648 ditambah 0,264 dikali 0,137 ditambah 0,239 kali 0,539 mendapatkan hasil 0,303. Sehingga hasil yang didapat dari studi kasus kita yaitu pemilihan tas wanita dengan 3 kriteria dan 3 alternatif, yaitu Elizabeth dengan hasil bobot 0,459, Charles and Kate dengan hasil bobot 0,303, dan Sophie Martin dengan hasil 0,237. Sekian presentasi dari kami tentang studi kasus AHP atau pemodelan AHP. Terima kasih. Selamat.